Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Barbara Desi Redwanga akan menjelaskan panduan observasi profiling peserta didik. Panduan observasi merupakan acuan yang digunakan untuk melakukan observasi atau pengamatan secara sistematis untuk memperoleh data tentang profiling peserta didik. Sistematika panduan observasi bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini berisikan yang pertama, identitas peserta didik. Yang kedua, perencanaan observasi. A. Tujuan. Tujuan observasi untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moral peserta didik kelas 11 IPA SMA Negeri 3 Kupang. Waktu observasi ini dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 11 November 2022 di SMA Negeri 3 Kupang. Aspek yang diobservasi yaitu ada perkembangan kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral peserta didik. Dan sasaran observasi yaitu peserta didik kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 3 Kupang sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket. Angket merupakan pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada responden, dalam hal ini peserta didik, dengan harapan peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang dialami. Dalam observasi ini, angket dibagikan dalam bentuk link Google Forms. Instrumen observasi yang digunakan dalam bentuk angket ini, yang pertama, peserta didik mengisi identitasnya. Identitas ini terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, cita-cita, hobi, dan pekerjaan orang tua. Kemudian, pada perkembangan kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral, angket yang digunakan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 jawaban, dengan skala pertama, tidak setuju, 2, kurang setuju, 3, setuju, dan 4, sangat setuju. Ini adalah instrumen yang akan digunakan untuk melakukan observasi. Pada instrumen ini terdapat petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian ini memudahkan peserta didik untuk mengisi angket. Jadi peserta didik dapat mengisi dengan memberikan tanda checklist pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi yang diamati. Pada perkembangan kognitif terdapat 11 pertanyaan. 11 pertanyaan ini dapat dilihat pada slide. Pada aspek perkembangan bahasa terdiri dari 7 pertanyaan. 7 pertanyaan ini dapat dilihat pada slide. Pada aspek perkembangan sosial terdapat 11 pertanyaan yang dapat dilihat pada slide. Pada aspek perkembangan emosi terdiri dari 8 pertanyaan yang dapat dilihat pada slide. Pada aspek perkembangan moral terdapat 7 pertanyaan yang dapat dilihat pada slide. Jadi, total pertanyaan yang digunakan pada instrumen ini adalah 43 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dimuat dalam link Google Forms dan disebarkan kepada 9 peserta didik. Yang berikut analisis data. Data yang sudah diperoleh kemudian dihitung rata-rata setiap butir pertanyaan dengan rumus persentase Fn sama dengan sigma Fc dibagi N kali 100, dengan sigma Fc merupakan jumlah skor dan N merupakan total skor. Dari presentasi tersebut kemudian dilakukan kriteria penilaian dengan ketentuan sangat baik, baik, cukup baik, ataupun kurang baik.